booking beberapa slot pameran besar di Jakarta dan di beberapa kota besar lain lah ya di Indonesia gitu. Qadarullah pandemi ya, stok numpuk, nggak ada yang keluar gitu. Dari situ tuh kita diem dulu sih, sempat mikir dulu dia harus diapain, harus gimana. Offline itu justru benar-benar harus ngedengerin maunya pasar gitu ya, yang memang rewel gitu, terus akhirnya malah idealisme kita malahan nggak bisa muncul gitu. Terus ya gini-gini aja gitu, karena aku ngerasa aku nggak punya ilmunya nih untuk bikin ini jadi lebih baik tuh gimana ya caranya. Dan dari situ baru aku ngajakin suami. Akhirnya aku merasa aku dipaksa untuk belajar lebih cepat gitu ya. Cuman Kita juga harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita juga di mana ya. doing paperwork gitu kayaknya nggak deh aku. Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, aku manggilnya Fatia aja ya. Iya, Teh Fatia aja. Gimana kabarnya? Ini kita baru kenalan ya, padahal sama-sama satu alma mater, tapi baru kenalan karena beda angkatan ya. Satu geng ini juga ya, satu geng Buah Batu ya. Iya, ternyata tadi pas ngobrol masih dekat ternyata. Gimana, sehat Teh? Alhamdulillah. Teteh gimana, sehat? Alhamdulillah, ya gini aja, kita cari kesibukan biar nggak bosen. Gimana jalan terus nih Teh? Alhamdulillah jalan, walaupun sempat goyang kemarin pas awal-awal pandemi, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa beradaptasi. Gimana tuh bentuk adaptasinya tuh Teh? Boleh diceritain nggak? Kalau di label kan kemarin itu sebenarnya fokusnya bukan di online Teh, di offline. Jadi pada saat 2017 tuh suami aku masukkan ke dalam, aku rayu-rayu, ayo dong, ini udah lumayan investasinya, aku nggak punya ilmunya karena yang sekolah MBA kan dia, aku nggak punya ilmunya buat ini ke depannya harus kayak gimana. Akhirnya dia masuk. Terus dari situ kita punya mengidentifikasi beberapa hal lah, bahwa ternyata tipe baju seperti ini pemasarannya ternyata orang lebih senang di online, di offline lebih jalan gitu, karena tipenya tuh yang dilihat-lihat dulu, dicobain, dipegang gitu Teh. Jadi orang bisa lihat, oh kainnya begini ya, jahitannya begini gitu, embellishmentnya begini gitu. Nah dari situ tuh dari 2018 2017 ikut pameran kan, 2018 kita ikut beberapa pameran dan responnya bagus gitu. Nah jadi di 2019 kita pandemi itu 2020 ya. 2020 ya. 2020 ya. Nah, 2019 terus 2020 tuh kita udah booking beberapa slot pameran besar di Jakarta dan di beberapa kota besar lain lah ya di Indonesia gitu. Qadarullah pandemi ya, stok numpuk, nggak ada yang keluar gitu. Dari situ tuh kita diem dulu sih, sempat mikir dulu dia harus diapain, harus gimana gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan ya. Kita waktu itu di akhir 2020 tuh mendekati akhir itu ketemu sama apa sih namanya, chain store ya, jaringan toko-toko yang emang dia bukannya tuh di kota-kota yang bukan kota-kota besar gitu, kota-kota kabupaten yang dia sudah riset memang punya daya beli yang lumayan gitu, yang tinggi gitu. Jadi bismillah kita masukin ke sana dan responnya alhamdulillah bagus. Jadi stok bisa jalan, bisa keluar gitu. Itu di akhir tahun lah, sekitar November tuh kita udah mulai jalan lagi gitu. Sambil akhirnya kita juga berpikir ternyata kita nggak bisa bergantung cuman pada satu channel gitu. Offline aja aku nggak mau yang lain gitu. Nggak bisa kayak gitu juga ternyata gitu. Dua-duanya harus tetap digarap gitu. Dengan karakter yang berbeda. Online kita punya produk yang seperti apa gitu untuk dipasarin online, yang cocoknya gimana. Offline harus yang bagaimana gitu. Jadinya sekarang
kami di Tia Label jadi punya dua divisi itulah. Jadi yang satu kita khusus untuk produk yang online harus kita pasarin yang bagaimana gitu, pengembangannya bagaimana, developmentnya gimana. Yang online jalan sesuai dengan yang offline permintaan pasarnya bagaimana gitu. Memang karakternya seperti apa sih dibedainnya tuh? Dari segi harga ya Teh kalau di aku. Jadi kalau Oh, di online itu aku nggak bisa yang harganya tinggi-tinggi gitu ya, karena orang khusus di aku dibuat nggak tahu yang di grill brand yang yakiniku, lain tapi bagaimana yang ya, cuma di brand aku middle-nya lah, middle low lah Teh. willingness Gitu. to Aku jual try-nya harga aja tuh murah orang lah. mikirnya lama gitu ya, apalagi Hmm. untuk bayar gitu, untuk sampai jadi beli gitu. Tapi kalau yang harganya masih oke lah buat mereka gitu, ya orang mau nyoba dulu yang penting kan gitu. Nanti kalau ada Hmm. ini orang cocok ya baru mereka repeat gitu. Jadi dari itu sih. Sama kalau di offline itu kan kita biasanya bekerja dengan skema yang apa ya, bisa dibilang yang kayak dari ngumpulin bikin mood board dulu gitu, terus baru ada desainnya, ada berapa desain, terus udah di sampling baru kita pilih yang mana gitu ya, bekerja sesuai prosedur lah ya gitu. Kalau Ya, di ya. kalau di online tuh dan harus banget ngelihat sekeliling kita gitu, yang lagi ramai apa sih, yang lagi hype Hmm. apa sih, orang bikin apa sih gitu. Nah terus mungkin desainnya juga jadinya nggak sangat beragam gitu, nggak macam-macam, cuman di diferensiasinya di warna gitu atau di size panjang pendek kayak gitu-gitu Teh. Menarik banget loh, soalnya waktu pengalaman aku ya waktu pas masih bergerak di busana muslim ya. Justru kalau offline itu justru bener-bener harus ngedengerin maunya pasar gitu ya, yang memang rewel gitu. Terus akhirnya malah idealisme idealisme kita malahan nggak bisa muncul gitu. Jadi malahan Iya, iya. dengerin aja lah gitu. Kayak gitu nggak? Ngalamin gitu nggak? Kalau di aku malah enggak gitu. Jadi Malah nggak ya? ya, jadi karena dari pameran ke pameran itu ya kita belajar gitu. Oh ternyata orang setelah, jadi tuh ada kayak waktu awal-awal tuh aku ngerasa kok ini nggak jalan ya si baju yang ini gitu. Hmm. Di online ini udah di foto yang gimana-gimana orang masih nggak nanya-nanya doang gitu. Tapi ternyata pas dibawa ke pameran habis gitu. Oh ternyata orang Hmm. harus lihat dulu bahannya tuh kualitasnya begini gitu, worth it nggak sama harganya, si jahitannya kayak gimana gitu. Terus mereka coba, oh ternyata cuttingnya bagus gitu. Kalau di aku ternyata Soalnya via ini ya, via pameran soalnya beda sih. Kalau aku dulu pameran Via reseller distributor ya, distributor gitu. Jadi memang apa namanya beda banget sih, beda-beda. Kalau itu kalau pameran memang beda ya, orang-orangnya kan beda penjualan tipe-tipenya. langsung ya Teh, langsung ke customernya gitu. Sama Hmm. ya ternyata di toko yang kita masukin pun harga kita tetap tinggi gitu, tetap yang tinggi, Hmm. cuman seperti mereka bilang seperti ada pilihan baru aja gitu untuk menawarkan ke customernya mereka gitu. Jadi dan alhamdulillah responnya bagus. Jadi aku ngerasa wah aku bisa nih menyalurkan idealisme di sini gitu. Hmm. Nggak usah lihat terlalu lihat kanan kiri gimana, karena justru mereka maunya yang beda gitu, yang Beda. beda dari yang lain, yang unik gitu. Fatia Label ini udah berapa tahun teh? Sebenarnya kalau dihitung dari awalnya tuh 2013, berarti sekarang tuh aku 8 tahun. Cuman emang awalnya aku nggak fokus banget di online, eh, jadi online tuh baru banget gitu Teh. Pertamanya tuh aku Hmm. buka toko, jadi nekat gitu. Waktu itu lahir anak Hmm. kedua, terus aku nekat aku mau buka toko aja. Jadi aku Hmm. buka toko di Burangrang dulu. Jadi semi Hmm. butik lah. Jadi aku punya tukang jahit sendiri. Terus jadi aku ngelayanin sendiri. Misalnya ada yang mau bikin baju apa, aku ngedesainin sendiri. Gitu. Tapi waktunya jadi kurang fleksibel kan ya buat ibu-ibu. Soalnya kan gini Teh, Hmm. orang-orang datang ntar minta janjiannya sama aku gitu. Terus eh, ntar kalau pas fitting sama aku juga gitu. Mereka kan nggak mau diinin sama Hmm. karyawan kan, maunya sama kita gitu. Jadi waktunya Hmm. jadinya aku jadi kayak on call gitu loh. Kalau ada yang ini aku datang gitu.
Kadang-kadang dadakan gitu kan, datang aja mereka ke toko gitu, sementara akunya nggak ada di sana, nggak standby di sana gitu. Ya udah akhirnya aku pikir-pikir ini gimana ya caranya, sementara merekanya apa sih model bisnisnya begitu gitu, tapi aku juga nggak mau terlalu fokus ke situ karena waktu itu kan anak-anak masih kecil-kecil banget gitu. Kalau aku fokus ke situ, ini anak-anak gimana gitu. Akhirnya dari situ aku milih, ya udah deh aku udahan gitu tokonya, udahan. Jadi bikinnya tuh jangan yang ribet-ribet lagi gitu. Kayak waktu itu tuh aku sempat bikin sampai ke baju-baju kawinan gitu loh teh, yang harus di fittingnya berkali-kali gitu. Sampai dulu ada customernya dari Bekasi, aku sampai ke rumahnya karena yang jahitnya sekeluarga gitu. Jadi terus mikirin satu bajunya aja tuh ribet gitu kan, karena si payetnya harus gimana, terus dikontrol sampai masang payetnya harus begini begitu gitu. Aksesorisnya lagi. Akhirnya aku pikir ini terlalu menyita waktu gitu. Terus ngobrol sama suami, akhirnya kita udahan itu tokonya gitu. Tapi aku tetap tukang jahitnya yang waktu itu, yang beberapa yang aku pegang masih tetap aku pegang gitu. Aku masukin ke pokoknya aku sewain rumah lah dekat sama rumah. Jadinya beberapa orderan yang masih masuk masih aku kerjain gitu. Tapi nah dari situ aku mulai nih cobain yang online, coba dibenerin gitu, dijalanin yang online. Nah dari situ tapi aku juga ngerasa ini kalau kayak gini terus ya gini-gini aja gitu, karena aku ngerasa aku nggak punya ilmunya nih untuk bikin ini jadi lebih baik tuh gimana ya caranya. Dan dari situ baru aku ngajakin suami dari 2017. Jadi suami fokus sekarang? Ya, jadi karena dia di basicnya apa ya, dia tuh ngurusin bisnis keluarganya gitu ya. Sekarang di Pandu Logistik ada resort juga gitu. Jadi emang ilmu bisnisnya tuh dia punya gitu. Harus gimana dia tahu caranya gitu. Minta tolong waktu itu bantuin. Ya udah akhirnya dia masuk dan sekarang kayaknya jadi lebih fokus di sini gitu sama aku. Gitu. Kalau dulu mah dia cuma ngeliat-ngeliat gitu. aja, ya asal kamu senang gitu. Kalau sekarang ya udah kita seriusin gitu. Jadi sekarang lebih baik ya Teh dengan ada suami, jadi lebih stabil semuanya, lebih rapi gitu manajemennya. Ya bener Teh, karena aku kan kalau dulu terus terang aja aku nggak punya pembukuan yang canggih-canggih, cuma nyatet masukan pengeluaran aja gitu. Tapi kan setelah ada dia jadi tahu bahwa sepenting itu ya punya pencatatan yang baik gitu. Kita punya dashboard untuk tahu kedepannya harus kayak gimana gitu, apa yang diinikan, apa yang diudahin, apa yang mau ditambah gitu. Ya itu dia, dari situ kelihatan bahwa kita nggak bisa fokus di dua-duanya produksi juga, mau sales marketing semua dipegang sendiri gitu, harus pilih salah satu, kamu mau yang mana. Ya udah dari situ memutuskan aku mau pegang yang ini, desain dan marketingnya dan penjualannya gitu, yang produksi kita lempar aja keluar. Nah di situ deh aku jual, mesin dijual, terus karyawan udahan. Jadinya sekarang ya lepasan aja dan bermitra gitu tadi ya. Jadi punya vendor-vendor yang emang kita udah tahu kualitasnya gimana gitu. Kalau bikin ini di siapa, kalau bikin model yang begini sama siapa gitu. QC di dalam. Ya, QC di kita. Dalam perjalanan Fathia Label ini ada nggak sih strategi yang pernah dilakukan dan tapi salah gitu, diambil salah terus langsung ngebuat Fathia Label ini harus penyesuaian lagi gitu sampai yang susah banget gitu, pernah nggak? Kayaknya sejauh ini yang paling salah kayaknya aku buka toko itu deh. Pertama-tama terjun langsung ngeluarin modal gede untuk punya toko, kan sewanya nggak murah ya. Iya. Gitu. Terus jadi dipaksa untuk, walaupun akhirnya aku merasa aku dipaksa untuk belajar lebih cepat gitu ya, cuman menurutku harusnya aku mulai start dari yang kecil-kecil aja dulu. Kalau emang mau jualan ya start dari gimana caranya jualan gitu. Yang waktu itu aku kepikiran karena aku suka bidang ini, aku mau bikin baju karena udah
kan sebenarnya aku tuh suka kayak gini-gini tuh dari dari kuliah tuh teman-teman aku udah pada seneng ini teh, jahit baju ke aku gitu. Waktu itu aku ada sama mama ada tukang jahit langganan gitu ya. Sama aku digambarin, terus mereka datang, aku ukurin, terus aku bawain ke tukang jahit, terus jadi gitu bajunya. Nah dari hal-hal yang kayak gitu kan jadi aku tahu. Ternyata aku seneng nih menikmati yang kayak gini gitu. Ya udah aku buka toko aja. Ternyata nggak segampang itu gitu. Untuk penjualan tuh kan satu ilmu yang berbeda dari mendesain gitu. Nah itu yang aku Desain. Aku pikir kalau aku punya desain orang akan beli. Ya enggak kayak gitu ternyata gitu skemanya. Jadi kita harus bikin orang gimana caranya buat beli itu harus ada orang harus tahu dulu barang kita ya kan, harus punya kepercayaan dulu sama kita gitu. Aku pikir segampang aku punya desain, aku punya toko, orang datang gitu. Ternyata enggak kayak gitu. Bener-bener ini ya, berarti dulu langsung disokong apa sama orang tua dong berarti. Aku pakai tabungan sendiri. Jadi Wah, lumayan Masya Allah. menguras. Habis itu aku jadi mikir, gila ya tabungan gue habis nih buat kayak gini. Tapi ya udahlah, Tapi anggap aja hebat tabungan loh sendiri. tabungannya banyak. Lumayan sih, Teh, Itu waktu itu berapa tahun setelah lulus kuliah tuh berarti? berapa tahun Berarti ya? hanya 2013 aku lulus 2004. 2004 aku lulus 2008. 7 tahunan lah. 2008. 7 tahun, udah punya modal, udah punya berapa tuh? Puluhan juta kan sewa setahunnya? Ya lumayan Teh. Hasil-hasil yang dulu-dulu tuh ada lah gitu. Terus aku nekat gitu kan, udah dia pakein di sini. Wow. Ya itu sih pelajaran berharga bahwa apa-apa Gitu. tuh ya step by step lah ya, dari yang Ya. gampang, yang mudah dulu gitu belajar. Jangan langsung berangan-angan pengen punya yang gimana gitu. Di depan kita punya impian pengen punya yang begini-begini gitu. Cuman harus sadar bahwa mungkin ilmu kita belum cukup sampai ke sana gitu. Kita harus sabar, harus belajarnya sedikit-sedikit gitu, ditaklukkannya sedikit-sedikit, tangganya naiknya satu step gitu. Nah itu lebih sustain kali ya Teh ya, nanti ke depannya tuh kita udah punya bekalnya gitu, harus ngapain gitu, dibanding kita langsung ada di atas terus kita baru belajar lagi ke bawah gitu. Tadi harusnya lewat mana ya gitu, tadi harusnya tahu apa gitu, kira-kira gitulah. Terus pelajaran juga buat kita yang baru mau mulai bisnis ya, nanti buat teman-teman cubis yang mungkin lagi nonton gitu. Kita juga harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita juga di mana ya Teh. Karena biasanya Teteh kayaknya sama kayak aku, orangnya seneng ideation aja gitu. Jadi pengennya apa ide-ide tuh pengen cepet dieksekusi gitu. Bagian yang rapihin manajemennya itu nggak bisa. Ya. Aku terus terang sampai sekarang ya, aku tuh paling nggak suka baca buku laporan keuangan gitu, laporan keuangan nggak. Cuma aku pengen tahu aja profitnya berapa gitu. Iya benar banget Teh. Aku maunya ada ide ini eksekusi bikin gitu. Jadi aku tidak keberatan untuk meriset sesuatu yang berhubungan sama itu gitu, ide atau digeber harus sekian desain ya. Jadi aku nggak sama sekali tidak keberatan, tapi sungguh doing paperwork gitu kayaknya nggak deh aku. Bahkan kalau misalnya harus nunggu evaluasi dulu kayak gitu, kadang aku juga suka kesel, pengennya kalau ide-ide tuh langsung dituangin aja, tapi memang bener. Ternyata ya evaluasi itu kuat banget. Dalam perusahaan kita harus ngikutin banget sih ya evaluasi, mana yang laku, mana yang enggak. Kadang kalau aku dulu sering bikin kesalahannya tuh Teh, jadi desain tuh pengen cepet dikeluarin, pengen desain baru padahal belum dievaluasi desain mana yang laku, mana yang enggak kayak gitu. Pokoknya tiap bulan harus desain baru aja kayak gitu. Kalau dulu aku kayak gitu. Pernah ngalamin gitu nggak Teh? Aku sebenarnya dipaksa untuk mengikuti sejak suami masuk ya Teh. Jadinya dipaksa untuk mengikuti prosedur. Kalau dulu kan sekenanya aja gitu. Kayaknya aku lagi pengen bikin ini deh. Aku bikin mood boardnya, aku bikin desainnya nih jadi gitu. Terus habis itu aku merasa tidak ada, misalnya 1 bulan ke depan aku nggak ada inspirasi nih, lagi nggak mood gitu. Jangan paksa-paksa ya gitu. Bekerjanya berdasarkan mood gitu kan. Kalau sejak ada suami lebih teratur, itu tadi kamu harus bikin dari awal, katanya bikin ininya dulu, mood-moodnya dulu harus gimana, terus
Udah gitu, udah jadi sampel, nanti nanti kita bahas bareng-bareng mana yang kira-kira bisa keluar. Kan lama ya Teh itu step-stepnya gitu. Terus prosedur kayak work order, PO yang gitu-gitu kan aku nggak pernah ngerjain gitu. Kalau aku mau ya aku tinggal pergi aja kalau kain beli gitu. Kalau dia kan enggak, kamu harus tahu dulu ini penggunaannya berapa katanya. Terus mau bikin berapa, jadi yang harus di PO berapa gitu. Kalau dulu kan, jadi tuh aku sempat punya tabungan kain banyak banget di belakang. Ya karena belinya suka-suka, ini kayaknya bagus deh, aku pengen bikin ini, beli gitu. Jadi tanpa rencana gitu. Jadi kalau dulu begitu cara kerjanya, beli aja, lucu soalnya nanti nggak ada lagi gitu. Kalau sekarang nggak boleh, jadi kamu harus punya, ya kan? Jadi sekarang harus punya desainnya dulu, ini apa, baru cari kainnya gitu, dibalik cara kerjanya. Gitu, itu baru pada habis bulan-bulan kemarin lah, disuruh habis-habisin sama si bapak. Habis-habisin tuh yang di belakang kan. Iya. Akhirnya dijual-jualin karena menuhin ruko sih. Kalau aku mah. Ternyata juga sama ya? Terus sama, jadi aku tuh kayak punya dosa tahunan gitu yang tersimpan. sejak awal dulu aku masih baju muslim kan, aku masih nyimpen kayak bahan-bahan satin gitu-gitu. Padahal aku udah tahunan baju renang gitu, tapi si bahan itu bingung gitu mau diapain gitu. Mau dipakai juga udah nggak ngetren gitu warnanya gitu, mau dipakai sendiri juga aku udah malas gitu, bahannya kayak gitu banget gitu. Akhirnya dibagi. Ya itu ya dosa tahunan ya Teh. Masih ada sih aku sebenarnya dosa tahunan. Pelan-pelan lah dikeluarkan dosa-dosanya. Belum baju reject yang sampel-sampel yang nggak dipakai, asal bikin sampel terus kirimin. Kayak gitu. Itu kemana tuh ya? Kayak gitu. Banyak di belakang. Kalau dipakai sendiri juga kayaknya terlalu aneh gitu karena nggak ini. Terus kadang-kadang bahannya bikinnya samaan gitu kan, masa warnanya ini lagi gitu, cuma beda-beda model karena bajunya baju sampel gitu. Ya udahlah, nggak tahu juga tuh mau diapain ya, mungkin Teteh ada ide mau diapain. Dibagikan aja kalau aku sih kemarin dibagikan ke karyawan sih Teh. Tapi kalau Teteh mungkin kan baju butik yang fashion show gitu ya Teh ya? Kalau sekarang kan udah nggak begitu lagi sih Teh. Nggak segitunya lagi. Aku udah masih lama bisa banget dipakai lah ya, masih dipakai. Iya, masih bisa dipakai. Pakai harian ya, berarti bisa lah dikasih ke karyawan mungkin. Karyawan pasti seneng banget sih pakai desain-desain kita gitu. Lalu pas waktu pandemi ini tadi ternyata adaptasinya ketemu sama jaringan toko yang memang bagus gitu penjualannya. Jadi ternyata aku baru tahu saat pandemi ini masih banyak orang yang masih mau datang ke toko ya Teh untuk belanja. Iya, karena kayaknya coronanya di kota besar gitu Teh. di tempatnya mereka kayaknya enggak gitu, di kota-kota kabupaten gitu kayaknya biasa-biasa aja, apalagi di luar Jawa ya. Karena sekarang yang paling bagus kita kayak penjualan di Makassar, di daerah timur, justru lebih bagus. Dan cocok sama karakter desainnya mungkin ya di sana gitu. Dan dengan harga Tia Label ini kan tinggi ya berarti. Berarti banyak orang-orang yang berada juga ya pada saat itu yang masih kayaknya di sana tuh mereka ada duitnya, cuman nggak ada barangnya, kurang mungkin ya kalau di sana. Maksudnya ternyata mungkin income-nya tinggi gitu, karena di beberapa kota yang aku cek juga dari ilmu keplanologian, nggak, di sana ada yang punya tambang gitu sih. Si kota itu ternyata kotanya hidupnya dari tambang. Gitu. Bahkan ada satu kota yang di kabupaten tapi dia punya bandara sendiri. Padahal kotanya kota kecil banget, cuma dia punya bandara sendiri, punya penerbangan sendiri gitu. Jadinya lumayan. Menengah ke atas sih kayaknya memang masih santai ya. Masih bisa belanja dengan masih dan masih melakukan gitu. Ini juga Teh kayak apa ya, acara-acara tuh kayaknya masih jalan deh.
Kalau di daerah tuh gitu, masih jalan acara kawinan gitu. Terus kalau Lebaran mereka masih segitunya kan, sama baju baru. Jadi masih oke penjualan. Dan kayaknya mungkin orang yang datang juga sebenarnya itu lagi gitu. Cuman karena ada tuntutan untuk itu, jadi mereka ya tetap beli baju. Walaupun yang datang karena di satu kota kecil ya pasti itu lagi kan yang datang orangnya gitu. Nggak banyak orang baru, ada loyal customer-nya kayaknya. Karena soalnya sampai ada yang sampai ada yang nelfon aku. Maksudnya nelfon ke kita gitu ya. Mereka beli bajunya di sana. Cuman mereka sampai nelfon ke kita, ini masih ada nggak barangnya di Bandung gitu, di pusat masih ada nggak barangnya? Soalnya saya mau. Gitu. Wah, Masya Allah ya. Dan jadi di sana itu Teteh apa namanya mereka tapi beli putus kan Teh, bukan kita ya, consignment ke sana kan? Soalnya aku dulu sekarang masih konsinyasi. Jadi brand-brand yang cewek masih konsinyasi Teh. Emang punya brand apa? Brand laki-laki juga ada? Ada. Waktu suami aku masuk kan dia pengen bikin brand laki-laki, jadi dia bikin brand laki-laki juga. Nah kalau brand laki-laki gitu. ada distributor gitu. Aku lihat di Instagram nih, kan keunikannya malah bisa ini ya menyamarkan mata nih. Udah sejak lama awal ini buka Instagram, akun Instagram langsung seperti itu apa ada prosesnya? Udah prosesnya. Jadi dulu awalnya biasa-biasa aja sih. Ya aku pernah pemotretan sama model-model. Ya biasa aja lah ya Teh. Tapi waktu itu sempat merasa ini sih. Ini tuh bener nggak ya gitu. Yang aku lakukan bener apa enggak. Terus dari situ menjadi banyak belajar sampai kita nanya juga sama yang lebih paham. Sebenarnya harus gimana gitu, apa boleh nggak sih kayak gini gitu. Ya udah sih dari situ kita bertekad. Sebenarnya yang utamanya meluruskan niat sih. Dari situ aku jadi belajar aku nggak akan dapat apa-apa nih, capek doang di dunia kalau si bisnis ini nggak bisa nganterin kita nanti di akhirat tuh nggak bisa masuk surga gitu, tepatnya gitulah ya. Kalau nanti ini nggak jadi timbangan pemberat amal kita gitu. Jadi ini gimana caranya si bisnis ini juga jadi jalan kita untuk jadi lebih baik, jalan kita jadi ke surga. Jadi yang paling penting aku waktu itu memutuskan ya kalau gitu ini harus jadi ladang dakwah juga gitu, sesuatu yang kita suka tapi juga bisa jadi jalan dakwah kita gitu. Dan di situ tuh aku waktu itu banyak nanya gitu gimana caranya biar orang bukan karena si cantiknya si model gitu beli, bukan karena menariknya si modelnya gitu, cuman gimana caranya orang tetap bisa tertarik membeli gitu. Akhirnya sempat sih aku pakai patung gitu, pakai ghost manekin dan lain-lain. Cuman memang beda ya Teh karakternya dengan yang dia ada di tubuh manusia gitu. Ya udah jadi kita gimana ya melakukan adjustment lah dari situ. Entah posenya atau ya akhir-akhir ini karena pandemi aku nggak melakukan photoshoot sendiri. Jadi diakalin lah gimana caranya itu bisa tetap sesuai sama yang kita mau, cuman nggak vulgar nunjukin si modelnya gitu. Jadi pertamanya sih dari situ aku meluruskan niatnya dulu gitu. Aku pengen ini jadi wasilah lah buat jalan dakwah kita gitu. Gimana jadi membuat orang menjadi lebih baik gitu, bukan membuat orang jadi lebih konsumtif gitu, bukan membuat orang jadi lebih nggak bisa mengendalikan apa yang nafsunya untuk belanja gitu. Alhamdulillah sih Teh melalui si bisnis ini tuh aku menemukan teman-teman aku yang sekarang gitu, menemukan dunia yang sekarang gitu, didekatkan dan ternyata Allah tuh mendengar ya gitu apa yang kita maksudkan gitu, walaupun nggak instan langsung dapet gitu.
tapi jalannya tuh dikasih sama Allah, dan aku tuh merasa beruntung sekali gitu ada di posisi ini sekarang. Ceritain nggak posisi sekarang tuh seperti apa gitu? Nah dari situ tuh gara-gara ikut pameran-pameran itu sih, jadi kenal si A, kenal si B gitu. Sama desainer, tapi sekarang memang aku lihat semua udah pada berubah gitu. Enggak, apa sih pentolan-pentolannya yang kita bisa lihat, gampang lihat di sosial media tuh. Kerjaan otak kiri bisa rusak moodnya. Jangan sampai visinya tuh sekarang, jangan sampai ini jadi Tuhan kita gitu.